Selamat malam, Shalom. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah penghiburan malam hari ini. Dan kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Sebelum itu kami informasikan bahwa almarhum Bapak Slamet kita Sinulingga dan keluarga terdaftar sebagai anggota jemaat GPIB Petrus Jalan Musi nomor 19 Jakarta. Dan pelayanan ibadah penghiburan malam hari ini, ibadah pelepasan dan pemakaman akan dilayani oleh jemaat GPIB Petrus. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sebelum kita mulai ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berkumpul di tempat ini untuk menopang keluarga besar Sinulingga Tarigan. Di tempat ini, dalam duka cita karena berpulangnya dalam kemuliaan Tuhan di sorga, almarhum Bapak Slamet kita Sinulingga pada hari Rabu 26 Januari 2022. Kita percaya bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah dengan anak-anaknya. Karena itu kita juga percaya bahwa mereka yang meninggal dalam Tuhan mendapat perhentian dari segala keletihan hidupnya dalam ribaan Sang Bapa di sorga. Mari kita bangkit berdiri serta memuji kebesaran Tuhan dari Kidung Jemaat 438 bait pertama dan keempat. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami di tengah duka cita yang dialami oleh keluarga besar Sinulingga Tarigan. Di malam hari ini kami berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat memberikan penghiburan bagi keluarga besar Sinulingga Tarigan dan kami semua.
dalam duka cita yang dialami. Kiranya ya Tuhan, Engkau menyertai, memberkati ibadah penghiburan pada malam hari ini, dari permulaan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita pujikan Kidung Jemaat 39 bait yang pertama dan keempat. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jangan seorang pun di dunia merampas harta hatiku. Dasar percaya yang ku punya dan alas doa yang teguh, hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhan ku genggam, hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhan ku genggam. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dalam ibadah ini kita dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Novita Pesirero. Sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus Ibu Sinulingga Berutarigan, juga anak-anak terkasih yang pada malam hari ini berkumpul, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru bagi kita untuk menjalani kehidupan di hari-hari ke depan. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Saya secara khusus mengambil firman Tuhan untuk dibaca dan direnungkan pada malam hari ini dari kitab Kejadian pasal 25. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca firman, karena kita ini adalah orang-orang yang sangat terbatas dalam pengertian, dalam pemahaman, kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk dimampukan mengerti kehendak Tuhan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang saat ini terus memperhatikan apa yang sedang kami pikirkan, apa yang sedang kami lakukan, apa yang sedang menjadi keresahan dan ketakutan ketika kami berada dalam suasana duka cita, berempati bersama dengan keluarga besar Sinulingga Tarigan. Kami ingin menghayati kembali firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah
Kami nantinya akan kembali melihat bahwa setiap peristiwa hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan menurut ukuran kami tetap memperoleh hikmat, memperoleh pemaknaan yang positif. Maka sekarang dengan tuntunan dan penyertaan Roh Kudus-Mu, pemberita firman Tuhan malam hari ini diurapi, bahkan keluarga besar juga diberikan berkat rohani, kekuatan dan penghiburan, termasuk juga seluruh jemaat Tuhan yang pada malam hari ini hadir, baik di tempat ini secara langsung maupun di ruang virtual. Berfirmanlah kepada kami saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita pada malam hari ini. Kejadian 25 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Abraham meninggal dan dikuburkan. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bagaimana kita mencermati kematian Abraham? Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Johar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah, istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan. Secara pribadi memang saya tidak cukup mengenal baik karena sebagai pendeta yang baru ditempatkan 2 tahun di GPIB Jemaat Petrus, saya belum berjumpa fisik dengan almarhum. Kalau untuk Ibu Rina, untuk Opung terkasih, saya sudah sering beberapa kali berjumpa, bahkan di ruangan saya selalu saya bisa berdoa bersama dengan Opung. Pak Budi juga beberapa kali berjumpa. Tetapi malam hari ini sungguh bersyukur bisa berjumpa dengan Kak Yuli dan suami, Ibu Rani dan juga suami dari Medan sebagai anak-anak keluarga. Bahkan cucu-cucu terkasih yang selalu rajin mengikuti ibadah-ibadah yang diselenggarakan secara virtual. Betapa hari ini cukup mengagetkan bagi seluruh jemaat. Maka dari pagi, sejak pagi sampai dengan malam hari ini di grup-grup yang ada di jemaat itu, semuanya menyampaikan turut berduka cita secara mendalam karena cukup mengagetkan. Beberapa waktu kita ibadah secara virtual dengan ciri khas Bapak, orang tua ini yang rambutnya semuanya putih, kemudian memakai sarung, dan selalu mengatakan kami sekarang sedang selalu ada di Bogor, menikmati cuaca yang baik, kami semua sehat di sini. Seperti itu yang selalu disampaikan kalau kita berjumpa secara virtual dalam ibadah-ibadah. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, sekalipun sekali lagi kita tidak pernah berjumpa secara fisik,
Dengan keyakinan iman sebagai seorang hamba Tuhan, saya menyatakan bahwa Bapa Selamat kita Sinulinga adalah sosok pribadi yang sangat baik, yang sangat berintegritas, yang sangat berkomitmen, dan yang sangat memberikan teladan bahwa tercatat sejak tahun 1977, Bapak adalah seorang pelayan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan malam hari ini Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, saya secara khusus dalam ibadah penghiburan ini memilih untuk membacakan dan merenungkan kepada kita sekalian firman Tuhan dari kitab Kejadian 25 terkait dengan berangkatnya kembali pulang Abraham, sosok orang yang dipilih oleh Allah, orang yang begitu taat dari sepanjang hidupnya, dan kemudian dia kembali kepada Allah. Ibu Bapa, dalam setiap peristiwa hidup, baik itu yang menyenangkan, yang menggembirakan, peristiwa ulang tahun, bahkan peristiwa duka cita, firman Tuhan akan mengajak kita semua untuk memberi makna. Bahkan dalam duka cita yang dialami oleh keluarga, kita akan mencoba untuk memberikan makna. Apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui peristiwa duka cita ini? Dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca, ada beberapa catatan penting untuk bisa kita lihat terkait dengan kematian Abraham. Bapa dari segala orang percaya. Itu yang kita ketahui tentang Abraham. Tentu saja tidak hanya itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 175 tahun itu bukan usia yang pendek. Artinya dengan berbagai macam kehidupan yang dijalani, dia, Abraham, taat kepada Tuhan paling tidak tercatat 100 tahun setelah dia tiba di Kanaan. Kita ingat peristiwa bahwa dia dipilih khusus oleh Allah untuk meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain tanpa dia mengetahui apa-apa. Dan kita tahu jawabannya cuma satu kata, ya, saya pergi mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah Yahweh. Mari kita cermati betapa ketaatan itu merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi bagian terpenting dalam kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tinggal sebagai pendatang di negeri asing. Dan hal itu dalam konteks Bapa Selamat kita Sinulinga. Saya sempat dengar ceritanya pernah ada di Padang ya Ibu ya. Dan di sana juga ada satu cerita yang sangat luar biasa, kontribusi keluarga untuk gereja Protestan di Indonesia bagian barat, di Padang dengan persoalan tersendiri di sana. Sebagai orang pendatang di Jakarta ini, ada begitu banyak hal yang sudah dilakukan oleh almarhum. Ada begitu banyak hal yang sudah dilakukan oleh keluarga, anak-anak, menantu, bahkan cucu-cucu. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham sebagai pendatang. Dia hidupnya baik. Mari kita cermati kehidupan kita Bapak Ibu. Sebagai pendatang, apakah seluruh kehidupan kita dilalui dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk mentransfer kemuliaan Tuhan yang boleh dilihat semua orang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kalau kita menjawab ya, maka kita akan teruskan bagian ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, diceritakan dalam ayat bacaan kita tentang proses penguburan Abraham. Kalau malam hari ini saya datang ke tempat ini dan saya turun dari mobil menyaksikan begitu banyaknya papan bunga yang ada di depan sana. Sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk empati, sebagai bentuk bahwa inilah perhatian kami untuk keluarga. Dalam hal ini, penghormatan kepada almarhum, Bapak orang tua yang kita kasihi.
Tapi malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca proses penguburan Abraham, tidak ada catatan dalam Alkitab kita. Upacara pemakaman yang terkesan begitu luar biasa. Hanya dicatat bahwa informasinya sebatas beberapa hal ini. Bahwa Abraham dikuburkan di tempat yang sama dengan istrinya Sarah. Dan kalau saya boleh mendengar informasi bahwa mereka yang sudah mati tidak akan kembali, bukan? Artinya kita yang menjumpai mereka, bukan? Dan almarhum saat ini kita yakini menjumpai anak terkasih yang sudah lebih dahulu dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Ibu Regina, bukan begitu? Dan saat ini kita percaya betul bahwa Bapak sudah menjumpai anaknya yang terkasih di dunia yang berbeda dengan dunianya kita. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesederhanaan penguburan ini yang dilakukan oleh Abraham dan anak-anaknya, ada hal yang cukup menarik dalam bacaan kita, bahwa saat penguburan itulah ada sebuah perjumpaan yang positif antara Ishak dan Ismail. Kenapa ini diungkapkan dan perlu saya sampaikan kepada keluarga dan juga kita sekalian Bapak Ibu? Seringkali kematian itu mempertemukan kita, bukan? Ada satu ilustrasi yang mengatakan lebih baik pergi ke rumah duka ketimbang ke pesta-pesta yang lain. Dan kalau kita melihat catatan penting tentang Ishak dan juga Ismail, sebelumnya dua saudara ini tidak begitu baik hubungan keluarganya. Tetapi ketika orang tua mereka meninggal dan dalam proses mau dikuburkan, dua anak ini berjumpa dalam sebuah situasi yang berbeda, sama-sama merasakan duka cita. Mereka meninggalkan yang namanya perselisihan yang kita ketahui bersama dan itu terus berlanjut. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita dapatkan malam hari ini? Sudah berapa lama Ibu Rani tidak berjumpa langsung dengan Bapak? Hampir 2 tahun paling tidak di masa COVID ya. Sempat berjumpa. Tapi catatan penting bahwa memang dalam kondisi seperti ini kita tidak sering bisa berjumpa, bukan? Ya. Gak usah yang jauh, Ibu Rani, Ibu Yuli. Seberapa sering Ibu berkunjung dan berjumpa di Bogor dengan Bapak dalam kondisi COVID ini? Tidak bisa selalu ya. Walaupun juga ada waktunya berjumpa. Ibu Bapak yang terkasih, fakta buat kita. Ada sebuah situasi yang seringkali bisa menghalangi perjumpaan-perjumpaan erat kita bersama dengan keluarga. Tetapi malam hari ini semua keluarga disatukan sampai besok dan sampai beberapa waktu ke depan untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, dan itulah yang dilakukan Ismail dan Ishak dalam kesedihan karena orang tuanya meninggal. Apakah itu menjadi pemaknaan bagi keluarga malam hari ini? Kiranya penghiburan ini yang pertama akan dilakukan oleh siapa? Bukan oleh orang di luar keluarga, tetapi antar kakak beradik yang kumpul bersama dengan para menantu yang kumpul. Disinilah ruang kita untuk menyaksikan, kalau bukan karena Tuhan yang luar biasa, maka kami tidak mampu untuk menguatkan orang tua kami, dalam hal ini ibu terkasih, yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup dan menjalani hari-hari ke depan.
Ini sebuah hal yang harus ditindaklanjuti pada segala sesuatu yang positif tentu saja. Pertemuan dalam kematian Abraham itu menjalin hubungan baik antara Ishak dan Ismail. Walaupun dalam catatan terakhir firman Tuhan malam hari ini, hak kembali ada pada Allah. Bahwa Allah akhirnya setelah Abraham dikuburkan memberi berkat kepada Ishak. Ini sesuatu yang tidak bisa kita ganggu gugat. Kehendak Allah adalah absolut benar. Kita boleh merancangkan segala sesuatu, pengobatan dan lain sebagainya terhadap hidup kita. Betapa kita berjuang keras untuk mempertahankan hidup dengan kerja yang cukup maksimal. Suami Ibu Yuli bekerja di Surabaya. Tidak selalu bisa berjumpa dengan istri yang ada di BSD. Itulah perjalanan kehidupan. Bahwa kita berjuang untuk mempertahankan hidup dengan berbagai macam cara. Dan itu yang dilakukan juga oleh Allah dalam kehidupan orang-orang yang dicintai. Dan akhirnya Ibu Bapak yang terkasih, dari catatan-catatan penting pada malam hari ini yang kita pahami lewat perenungan firman Tuhan, kita akan belajar keteladanan. Keteladanan dari Abraham. Sesulit apapun hidup Abraham, dia adalah orang yang setia. Dan semoga itu yang didapatkan oleh Ibu Rina, Ibu Rani, Ibu Yuli bersama dengan suami. Sesulit apapun keteladanan almarhum Bapak Selamat kita Sinulingga itu menjadi hal yang sangat bisa diteladani. Bahwa ia tetap hidup dalam kebaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Ia tetap setia sampai akhir hidupnya. Tetap memegang Kristus. Dan itu yang paling luar biasa. Keteladanan ini sulit Bapak Ibu. Mudah dikatakan. Tetapi sulit untuk menjadi konsisten hidup di tengah-tengah situasi kita yang mungkin saja berhadapan dengan banyak hal yang menawarkan untuk kita menjadi orang yang tidak taat. Mari, apa yang sudah dilakukan almarhum akan dilanjutkan oleh seluruh anak-anaknya dimanapun kita berada. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selain daripada keteladanan kesetiaan, tidak hanya berucap tentang Allah yang Maha Kuasa. Itu yang sering kali kita lakukan. Sering kali kita sangat mudah bahwa Allah itu penghibur kita. Allah itu sumber berkat kita. Allah itu Allah yang setia. Kita sangat mudah mengucapkan hal itu. Tetapi untuk mewujudkan, merespon bahwa Allah itu setia, maka aku pun setia. Allah itu luar biasa memberikan hidup, maka aku pun akan menghargai hidup. Itu sangat sulit untuk kita bangun. Tapi tentu saja kita tidak akan menjadi orang yang mudah putus asa. Orang-orang hebat anaknya Pak almarhum. Orang-orang hebat saya katakan. Tapi kehebatan itu berasal dari Tuhan. Dan akan juga menjadi bagian yang akan memberkati orang-orang lain. Pak Budi Raharjo, orang yang secara pribadi saya kagumi dengan tugas-tugasnya yang dilakukan sesibuk apapun. Menantu almarhum ini selalu memberikan kontribusi penting untuk GPIB Jemaat Petrus. Melihat apa yang perlu diperbaiki, itu sesuatu yang sangat-sangat perlu diapresiasi. Dan secara pribadi saya sangat mengakui hal itu. Ibu Rani adalah seorang dokter yang tentu saja akan menjadi berkat bagi banyak orang dengan tangannya, dengan apa yang dikatakan sebagai advisnya kepada pasiennya. Seluruhnya luar biasa. Ibu Yuli dan suami pun demikian. Dan yang terpenting, saya perlu menyampaikan hal ini.
Keteladanan itu pun saat ini dilanjutkan oleh Ibu terkasih. Ibu Sinulingga Berutarigan adalah bagian dari tidak hanya jemaat yang pasif, tetapi ibu adalah seorang pelayan diakonia. Biasanya ibu dan rekan-rekan yang mengurusi orang yang meninggal. Dan sekarang ibu dalam posisi ibu dibantu oleh pelayanan gereja Tuhan untuk melancarkan semua proses yang kami bisa lakukan. Artinya, tidak ada yang sempurna ibu. Kalau pelayanan gereja GPIB Petrus ada yang kurang. Dalam proses malam hari ini, tadi pagi, malam hari ini sampai besok, ini yang kami berusaha lakukan untuk menolong, membantu keluarga. Demikian firman Tuhan yang tersampaikan Ibu Bapak yang terkasih. Mari menguatlah apapun kondisinya, karena ada Tuhan yang akan terus mendampingi. Termasuk juga Sharon, pastinya kehilangan ya. Selama ini Sharon lah yang selalu saya lihat membantu Bapak Ibu kalau siaran virtual begitu ya, dia ada di depan. Mana suaranya? Mana suaranya? Sharon yang nanti membantunya. Luar biasa. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan menghibur keluarga, dan Tuhan juga mengingatkan kita yang masih hidup. Mau bikin apa kita dalam melanjutkan hidup ini kalau tidak berbuat baik yang maksimal. Tuhan memberkati langkah-langkah kita ke depan. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan malam hari ini yang sudah kita renungkan bersama dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 40, bait 1, 3, 5, dan 6, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerahku pegang erat, dan aman pulangku. Kendati nanti ragaku terkubur dan lenyap, padanya aku berteduh, bahagia tetap. Meski selat setahun lenyap, di sorgamu lia, rasanya baru sekejap, memuji namanya. Sebelum kita berdoa, saya akan memberikan kesempatan yang pertama untuk Ibu Rina dan Bapak Budi Raharjo
untuk menyampaikan segala sesuatu yang perlu disampaikan terkait dengan almarhum mungkin. Baru nanti Ibu Rani dan suami, dan kemudian Ibu Yuli dan suami. Saya berikan kesempatan sekaligus mungkin ada pokok-pokok doa tambahan yang akan disampaikan. Silahkan Ibu Rina dan Bapak Budi Raharjo. Salam, selamat malam yang kami hormati Ibu Pendeta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Petrus, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, anggota Jemaat GPIB Petrus. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, partisipasi, doa, maupun dukungan moral atas meninggalnya Bapak Mertua Dr. Andes Selamat kita, Sinulinga. Mungkin beliau selama di Jakarta memang sudah lama menjadi anggota jemaat di GPIB Petrus. Yang saya tahu mulai dari anggota biasa tahun 90 tuh. Kemudian menjadi bendahara, terus ketua 4, BPPJ, BPPG di Majelis Sinode, sampai beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu sudah tidak bisa aktif lagi karena mengingat usia. Itulah Bapak Mertua ini yang selama mengabdi di GPIB Petrus. Dan seperti yang disampaikan Ibu Pendeta tadi, pada waktu di Padang, Bapak Mertua ini sempat menguruskan sertifikat gereja. Jadi di GPIB Petrus, GPIB Efrata Padang itu sertifikatnya yang ngurus almarhum. Begitu banyak kesan yang kami alami bersama sebelum almarhum meninggal, kira-kira 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Kami sempat berkumpul semua anak-anak Rani yang dari Medan, Juli dari Jakarta, kami dan Bapak Ibu Mertua semua bisa berkumpul. Artinya itulah kebahagiaan almarhum yang saya tahu pada waktu itu, karena sangat mengharapkan sekali anaknya bisa berkumpul dan menikmati tahun baru bersama. Istri bilang, Pak, kita buat kumpul-kumpul, mana tahu tahun depan kita nggak bisa kumpul lagi. Itu saya teringat betul. Ya mungkin setelah kumpul-kumpul cita-citanya tercapai, kebahagiaannya tercapai, mungkin sudah cukup di situ. Memang 6 hari yang lalu
Bapak ini vaksin booster. Vaksin booster. Kondisi belakangan memang masih sehat sebenarnya, tapi kok tiba-tiba 2 hari yang lalu itu agak drop sedikit dan langsung meninggalkan kita semua pada pagi hari tadi. Ini kami bersyukur karena tidak menyusahkan. Tidak menyusahkan. Coba kalau harus dirawat di rumah sakit terus berapa lama, terus ini suatu jalan yang paling baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam buat kita semua. Yang pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Gereja GPIB Petrus atas penghiburan pada keluarga. Memang bapak saya dengan saya berpisah tahun 2000. Saya menikah dengan suami orang Karo, Santap Angin-Angin. Saya dibawa ke Medan tahun 2000. Dari tahun 2000 saya pulang rajin setiap tahun sekali. Tapi setelah belakang-belakangan kesibukan dan anak-anak, saya agak jarang pulang. Dan terakhir karena corona makin jarang pulang, Bu. Jadi kemarin pas tahun baru untung sekali. Saya bilang kita kumpul di Bali, mana tahu Bapak nanti tahun depan tidak sanggup lagi. Dan saya bilang pada suami, biar saya aja yang berangkat karena kondisi juga masih corona. Saya melihat waktu saya datang di Bali, Mas, Bapak itu sangat bahagia sekali. Walaupun dia selalu tersenyum memang, Bu. Dan apapun Bu Pendeta video call, dia selalu senyum. Walaupun saya tahu hatinya sedih, anaknya kok nggak pernah datang. Gitu. Jadi saya jumpa di Bali itu 3 hari dan untung saya tidak menyesal sempat ketemu beliau. Dan didikan yang sangat saya senangi dari orang tua saya. Walaupun apa yang terjadi, dia memang marah, tapi marahnya mendidik, Ibu. Bagaimana sekolah saya berhasil dengan biaya Bapak seorang pegawai negeri, tapi dengan motivasi dia dan kasih, dia selalu kasih. Dan saya pun sebagai dokter, saya yakin bahwa saya seperti ini karena didikan Bapak dan Mama saya. Jadi seperti kita ketahui, orang tua saya selalu aktif di gereja dari saat saya kecil sampai sekarang. Walaupun tidak ada sanggup, dia selalu aktif melihat dari virtual. Jadi untuk malam ini saya sangat berterima kasih dengan keluarga besar Petrus, di mana saya pun dari gereja GPIB Petrus, Ibu, sampai saya menikah dengan suami saya kembali ke Medan. Untuk malam ini perkenalannya kepada semuanya, hanya ini saya berkata-kata, saya nggak sanggup berkata lagi. Ada tambahan apa? Salam. Saya tambahkan sedikit. Saya juga mungkin rencana Tuhan. Saya bergabung di keluarga ini sudah 22 tahun lebih. Ya, karena memang campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Saya merasakan almarhum adalah
orang tua yang sangat baik. Bagaimana beliau membimbing kami, bahkan kadang-kadang saya merasa lebih diperlakukan sebagai anak daripada anaknya sendiri. Ya, saya pikir beliau adalah mertua idola buat saya. Dan saya tidak menginginkan mertua yang lain kecuali dia. Selamat jalan, Mam. Mama sudah pasti di surga bersama Kina. Dan kami yang Mama tinggalkan juga, kami pasti kuat. Karena Mama juga mengharapkan itu yang kami jalani. Mungkin aja. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Pendeta, Majelis dan semua warga jemaat GPIB Petrus untuk pelayanan untuk papa saya. Saya yang paling kecil. Dari dulu memang kalau papa selalu bilang saya yang paling mirip, tapi saya yang paling banyak dipikirkan. Dari kecil selalu begitu. Mau jadi apa ini anak saya, mau jadi apa ini anak saya. Tapi meskipun di depan saya seperti itu, dia selalu memberikan contoh yang baik dan selalu masih bisa membanggakan saya juga kepada teman-temannya. Papa yang saya tahu tidak pernah kendor dalam iman. Apapun itu, baik duka, cita, keberhasilan, kegagalan, Papa tidak pernah meninggalkan imannya. Itu yang menjadi teladan buat kami semua. Baik dari GPIB Padang, saya lahir di Padang. Saya sangat dekat dengan Bapak Pendeta Yunus. Kembali ke Jambi juga Bapak tetap melayani di Jambi. Kalau kita selalu pulang ke GPIB Fatai maupun kita ke BPIB Marturia Jambi, pasti selalu dikenal, oh anaknya Pak Sinulinga, anaknya Pak Sinulinga. Bagi kami itu beban juga, tapi kami sebagai anak sangat bangga bahwa Papa sampai di titik akhir hidupnya selalu melayani dan selalu percaya apapun itu. Kalau dalam pekerjaan juga Papa merupakan orang yang sangat setia. Tidak pernah ada di pikirannya untuk apapun itu yang aneh-aneh, yang bersifat korupsi ataupun apapun itu, karena dia selalu bilang kepada kami bahwa negara itu adalah orang tua saya. Jadi saya selalu melayani dengan jujur dan baik. Papa, terima kasih atas semua teladan yang kau berikan kepada kami, para anak, mantu, dan cucu. Semoga kami kuat, kami bisa terus meneladani perjalanan iman kami. Saya menikah dengan suami saya, Boromio Sandi Gantoro. Pada saat itu Papa juga bilang kalau memang kamu sudah memilih dia anakku, tetaplah pada imanmu karena Kristus itu adalah satu. Papa seperti itu, selalu berpegang seperti itu kepada saya. Jadi GPIB Petrus juga saya sempat melayani juga di GPIB Petrus. Saya juga banyak memori indah di GPIB Petrus. Jadi saya sangat berterima kasih pada Bu Pendeta dan semua di sini telah melakukan pelayanan pelepasan dan penghiburan buat kami sekeluarga Bu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh jemaat GPIB Petrus. Terima kasih juga Bu Pendeta.
Saya sebetulnya kenal dengan keluarga Bapak Sinulinga sekeluarga adalah tahun 97. 97 itu, dan saya menikah itu tahun 2005. Jadi selama 8 tahun sebetulnya saya dekat dengan keluarga Bapak Sinulinga. Banyak pergumulan sebetulnya dari saya, karena saya sebetulnya dari keluarga Katolik. Jadi dari situ saya mulai mendekati, kemudian banyak juga halangan dan rintangan. Tapi saya melihat satu persatu pada saatnya saya menikah, karena memang saya dari keluarga, dari 3 anak saya nomor 2 dan saya yang pertama menikah. Dan mungkin Bapak juga melihat dan Ibu juga melihat bahwa Bapak itu mempunyai hati yang besar, bahwa Bapak itu penatua, tapi Bapak legowo untuk bisa menikahkan anaknya di gereja Katolik. Itu waktu itu ada pendeta Yunus dan juga pastor pendeta Persang ya. Jadi ya saya menjalani dengan Juli, oke, kita jalani apa yang sudah kita imani, walaupun intinya adalah satu. Tapi kedepannya Bapak juga percaya bahwa sudah, kalau memang pokok atau ajarannya juga satu, kamu juga harus dapat bersatu, ikuti suamimu, dan semoga juga menjadi teladan dan bisa selalu menjadi contoh yang baik dimanapun itu jika ajarannya sama dari Yesus Kristus. Jadi Bapak Sinulinga, saya juga berjanji untuk selalu menjaga Juli dan juga anak-anak yang telah dititipkan kepada saya, dan juga keluarga dari Mama, dari Mbak Rina, Mas Budi, Bang Bas, Mbak Rani, dan juga Mas Manta. Itu yang menjadi dasar saya bahwa Bapak itu begitu tahu bahwa saya juga bisa bertanggung jawab dan memberikan yang terbaik bagi keluarga. Itu yang saya dapat imani dari dan juga pelajari dari Bapak Sinulinga. Terima kasih Ibu Pendeta dan jemaat. Masih ada Papa Seren. Papa Seren juga pasti akan banyak pengalaman bersama dengan almarhum. Mari kita dengar. Supaya menjadi sempurna, kita kenal keluarga ini dan kita akan meniru hal-hal yang positif. Selamat malam semuanya, Ibu. Terima kasih waktunya. Dan jemaat semuanya. Saya ketemu dengan Regina itu di tahun 2009 dan menikah di tahun 2010. Dan mendapatkan satu anak namanya Seren Srinina Putri Brutarigan. Di dalam saya menjalani hubungan rumah tangga dulu, banyak sih memang ada hambatan-hambatannya. Tapi yang bikin saya istimewa di sini di keluarga Bapak itu, Bapak sama Ibu ini menganggap saya pribadi sebagai anaknya. Gak ada yang dibedakan. Sama, semuanya sama, dibikin sama. Bahkan saya merasa saya diistimewakan. Gak ada yang dibikin kurang. Dan dari Mas Budi, Karina, Bang Bas, Karani, Andit, sama Juli menganggap saya itu sebagai saudaranya juga. Gak ada perbedaan yang bikin saya di sini ya sebagai keluarga saya. Dan saya nggak ada yang membedakan semuanya. Dan pengalaman yang saya dapat di keluarga Bapak banyak banget sih, pelajaran-pelajaran yang dikasih ke saya, caranya bagaimana untuk menjalani dalam berkeluarga, dalam hidup. Dan mereka membela saya itu
gila-gilaan sih menurut saya ya, dari mama, mami, full supportnya memang luar biasa banget. Itu yang saya rasakan. Kalau dibilang merasa kehilangan, ya saya merasa kehilangan banget, karena setiap kami bersama-sama itu banyak banget memang yang diberikan ilmu dari mama dan mami juga, sampai saya sekarang bisa seperti ini. Untuk mama, selamat jalan. Mama sudah tenang di sana. Untuk mami, yuk kita semangat lagi, bareng-bareng kita jalanin. Semuanya pasti akan bahagia dan sehat. Jangan dipikirin yang lalu-lalu. Untuk kita semuanya ya, kita sehat-sehat lah semuanya ya mami ya. Karena saya nganggap mami juga udah sebagai orang tua saya sendiri gitu. Itu dari saya. Dari Seren ada? Nggak ada. Ini anak saya, Seren. Dia lahir tahun 2012 bulan 3 tanggal 27. Sekarang udah berapa umur? 10 tahun ya. Jalan 10 tahun di bulan 3. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kalau Papa Seren ini paling sering saya lihat kalau lagi nganter ibu ke pastori untuk membawa oleh-oleh. Selalu diantar oleh papanya Seren dan Bu Rina. Terima kasih. Ibu Sinulinga, ada yang ingin disampaikan? Mari, sini. Ya. Sini. Sudah cukup atau sini? Iya. Ibu pasti kuat. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini untuk memberikan penghiburan kepada kami, khususnya Ibu Pendeta. Saya memang sedih, Bu, karena seperti Bu bilang tadi, biasanya kami melayani yang seperti ini. Sekarang saya yang dilayani. Dan satu lagi, Bu, saya sangat gembira biarpun saya sudah tua gini untuk bisa melayani Tuhan. Karena dari dulu, Bu, sebelum diakonia pun saya sudah di PW dan disambung diakonia udah berapa periode sampai tua gini. Saya akan tetap semangat, Bu Pendeta. Cuma selama pandemi ini memang saya berada di Bogor dan saya pernah memang belajar sama Tuhan, Bu. Waktu itu Pak Sinulinga ini kalau dia sakit di Gatot Subroto itu yang selalu bukan sakit parah tapi garamnya selalu kurang, Bu. Jadi diinfus sampai 2 minggu. Jadi pernah sekali dia udah susah jalan, Bu. Terus aku pun pikir gak akan bisa jalan, pasti udah kursi roda. Jadi pas saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya akan terus melayani Tuhan. Asal bisa suamiku ini mandiri, aku akan tetap melayani Tuhan. Waktu itu Bu bisa berjalan, Bu Pendeta. Maka sampai sekarang pun saya akan tetap melayani sampai usia saya dipakai, Bu. Terus satu lagi, Bu, Bapak ini dia bilang belum pernah ketemu sama Ibu, tapi waktu dia dulu di PP di Sinode, Ibu utusan dari mana dia kasih tahu, saya kenal Ibu itu dan saya ingin nanti bertemu dengan Ibu Pendeta Novita. Terus saya bilang, ya Pak, nanti kalau sudah enggak pandemi lagi kita nanti ikut gereja. Iya katanya, Bu, tapi rupanya
Dia sudah duluan di rumah Tuhan, Bu Pendeta. Itu yang selalu dibilang sama aku, Bu, harus kuat ya, Ma. Ya. Terus melayani. Iya, kadang Bu Pendeta saya cerita, asal sudah siap makanan di rumah, dia kan jalan udah susah, Bu. Saya terus melayani sama Ibu Samiono, sama teman-teman yang lain. Pernah sekali, Bu, saya udah siapin semua makanan, lupa saya setain nasi, Bu. Kan masih kayak air tuh. Pulang udah jam 1 sampai rumah, rupanya dia mau makan sama cucunya. Dia tuntunlah cucunya itu ke seberang pasar jalan pelan-pelan, Bu. Sampai pulangnya, Bu, itulah Tuhan itu. Pas sudah dekat pintu rumah, baru dia udah gak kuat lagi, jatuh. Udah jatuh, ada orang lewat, diangkat, baru ditaruh ke rumah. Tapi dia tetap bisa berjalan, Bu Pendeta. Berapa kali dia jatuh. Itulah kesaksian aku, Bu Pendeta. Bapak ini memang luar biasa, Bu, untuk melayani. Sering dia bilang, seperti Bu bilang itu, kenapa aku ditaruh ke Padang ya, Ma? Padahal aku waktu itu udah disuruh ke Aceh, katanya. Iya, sekarang baru saya tahu. Baru dia ngomong 3 hari yang lalu, Bu Pendeta. Aku juga bingung kok diulang. Kenapa aku ditaruh? Rupanya ada maksud Tuhan ya, Ma. Waktu itu ngurus surat di Padang itu susah sekali, Bu Pendeta. Karena itu masih atas nama Belanda kan. Ya. Jadi Bapak ini karena dia BPKP ditakutin. Jadi bisa dia, Bu. Tapi mungkin ke atas nama Bapak dulu udah dikasih surat dari sinode ya, Bu. Bisa pindah ke GPIB, Bu. Itu katanya. Itu rupanya maksud Tuhan aku berada gitu, Bu Pendeta. Jadi saya senang, Ma, katanya. Iya. Sampai akhir hidupnya. Sampai ke mantu ini, Bu. Sebenarnya Bu Dini kan sibuk, Bu. Saya buka aja itu rahasia. Bu, saya udah gak sanggup lagi. Bu diajak katanya untuk meneruskan BPPJ. Kan aku sibuk, Ma, saya keluar kota. Tapi gak apa-apa. Sesibuk-sibuknya apapun, kalau kerjaan Tuhan itu harus dilakukan, bisa, katanya. Pasti bisa. Saya juga dulu sibuk. Itulah, Bu, sampai sekarang. Dia udah pergi tapi dia senang, Bu. Bu Pendeta, terima kasih, Bu, Ibu sekalian. Kasih, iya, Bu. Iya. Besok dalam ibadah penglepasan akan disampaikan riwayat hidup almarhum. Ibu Bapak yang terkasih, sudah tersiar dengan cukup sangat baik apa yang sudah dikerjakan keluarga selama masih hidup di muka bumi. Kita berdoa kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, karena kami boleh menyaksikan satu keluarga yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam ketaatan, bahkan sampai akhir hidupnya. Terima kasih untuk perbuatan Tuhan kembali memanggil pulang almarhum yang kami sebutkan namanya dengan hormat, Bapak Selamat Kita Sinulinga, sudah berada bersamamu. Dan kami berbahagia sebagai istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu, bahkan seluruh warga jemaat GPIB Petrus. Lanjutkan kasih setiamu untuk Ibu Sinulinga Berutarigan. Lanjutkan kasih setiamu untuk anak-anak, menantu, dan cucu-cucu yang pada malam hari ini hadir ataupun yang tidak bisa hadir. Dimanapun mereka berada, kuatkan setiap mereka ya Tuhan. Dan pada akhirnya inilah yang bisa dilakukan oleh GPIB Jemaat Petrus Jakarta Pusat untuk memberikan pelayanan, penghiburan, penglepasan, sampai pemakaman esok hari. Tuhan memberkati pelayanan gereja Tuhan. Malam hari ini juga kami mau berdoa untuk setiap orang yang berkontribusi mendampingi keluarga, baik itu dari pihak keluarga maupun juga dari pihak jemaat-jemaat lain yang bersama dengan keluarga untuk mendampingi, membantu keluarga. Siapapun mereka ya Tuhan, termasuk juga rumah duka abadi ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Bapa dalam surga, pada akhirnya firman Tuhan yang boleh kami dengar tidak akan lalu begitu saja,
tetapi tinggal tetap menjadi suluh langkah ke depan kami. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan kami bernafas, maka kami akan setia hanya kepada Tuhan dan kuat untuk berdampingan dengan berbagai macam peristiwa, baik yang menyenangkan hati kami ataupun yang menduka citakan seperti hari ini, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk presbiter yang bertugas malam hari ini. Tuhan berkati tim multimedia yang juga bersama dengan keluarga untuk memberikan pewartaan terkait dengan apa yang bisa berlangsung malam hari ini, besok, dan juga di pemakaman. Tuhan memberkati tim multimedia Petrus. Inilah doa kami kepada Tuhan, bahkan untuk seluruh keluarga besar Tarigan Anak Beru. Tuhan memberkati dimanapun berada. Yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang turut membantu keluarga, yang saat ini juga membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Tuhan menghibur setiap keluarga. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami sampaikan doa kami. Dan kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi para murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Pengutusan kita dalam ibadah penghiburan malam hari ini, firman Tuhan, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Yesus kawan yang sejati akan kita nyanyikan bersama. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya.
kita datas doa padanya. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberikan penghiburan sejati kepada keluarga besar Sinulingga Tarigan, anak-anak menantu dan cucu-cucu, bahkan jemaat Tuhan dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah penghiburan malam hari ini telah selesai. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan dipersilahkan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah ibadah penghiburan malam hari ini. Ucapan terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Novita Pesireron yang melayani pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dengan keluarga. Ucapan terima kasih juga bagi tim streaming multimedia yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah ibadah penghiburan malam hari ini dapat memberikan kekuatan bagi keluarga besar Sinulingga Tarigan. Ucapan terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang telah hadir dalam ibadah penghiburan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengar beberapa pengumuman dari Korsek Sektor 1, Diaken Bapak Ariel Telembanua. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami mau memberikan informasi terkait pelayanan esok hari, di mana esok hari Bapak Selamat Kita Sinulingga akan dimakamkan. Untuk itu mohon diperhatikan bahwa ibadah pengelepasan akan dilaksanakan esok hari pukul 9 pagi. Mungkin yang semula disiarkan adalah jam 10, tapi dirubah menjadi jam 9 pagi. Jadi agar menjadi perhatian Bapak Ibu semua, baik yang hadir di sini ataupun yang berada di ruang Zoom, ibadah pengelepasan sekali lagi pukul 9 pagi. Kemudian dilanjutkan ibadah pemakaman di TPU Pondok Rangon yang akan dilaksanakan pukul 11. Kedua ibadah tersebut, ibadah pengelepasan dan ibadah pemakaman, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Novita Rismayanti Pesireron. Demikian informasinya yang bisa kami sampaikan. Bila Bapak Ibu jemaat semua ingin hadir memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Bapak Selamat Kita Sinulingga di dalam ibadah esok hari. Terima kasih. Dari keluarga kira-kira adakah yang mau disampaikan untuk informasi tambahan? Ada. Baik, semuanya informasi sudah selesai. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.